Sistem pencernaan pada manusia. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, video pembelajaran ini adalah mengenai nutrisi. Yang kedua, mengenai sistem pencernaan manusia, yang di dalamnya ada organ dan kelenjar pencernaan. Lalu yang terakhir, ada gangguan dan kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Mungkin kamu akan pergi ke kantin dan membeli makanan untuk kamu sehingga rasa laparmu hilang. Setelah itu, kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Masih ingatkah kalian ketika makan di kantin sekolah pada jam istirahat? Pada saat lapar, kita pasti akan makan. Lalu setelah makan, rasa lapar akan hilang dan kita dapat beraktivitas lagi. Mengapa kita butuh makanan? Apakah makan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar? Tubuh kita memerlukan asupan makanan agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Coba perhatikan aktivitas kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, bekerja, dan membaca. Tentu kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dari mana kita memperoleh energinya? Apa sebenarnya fungsi makanan bagi tubuh? Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Dari semua pertanyaan tadi, tentu kalian ingin tahu kan jawabannya? Ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari bab ini adalah mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Baiklah, kita akan memulai materi mengenai sistem pencernaan ini dengan nutrisi. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Tentu saja, tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi kalau kamu tidak makan selama sehari saja. Begitu penting peran makanan, oleh karena itu kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Semua itu akan kita pelajari dalam materi nutrisi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan. Pada gambar, kalian akan melihat perbandingan antara orang yang berbadan kecil atau kurus dengan orang yang berbadan besar. Apakah yang terlintas di benakmu setelah melihat gambar di samping? Untuk menanggapi gambar sebelumnya, ada orang yang kurus dengan orang yang gemuk, itu hubungannya dengan gizi seimbang atau gizi baik. Asupan zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, agar keadaan tubuh kita mengalami berat yang normal. Artinya, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Perhatikan aktivitasmu sehari-hari. Hampir setiap hari kamu belajar di sekolah, mengerjakan tugas, atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tentu membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatan. Pada masa-masa pertumbuhan ini, kamu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhanmu. Ketika kamu lapar, makanan apakah yang kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya?
Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Sepotong roti tawar akan mudah kita santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Kebutuhan akan energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Tubuh memerlukan energi untuk melakukan setiap kegiatan. Misalnya yang tadi sudah dicontohkan, membaca, berlari, mengangkat barang, serta untuk melakukan kegiatan lain yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Sama halnya dengan tubuh, jumlah energi yang terdapat dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori sama dengan 4200 Joule. Hal ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 7. Jumlah energi yang terdapat dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Jumlah kalori pada sepiring nasi tentu berbeda dengan jumlah kalori pada sepotong roti. Jenis makanan yang berbeda mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Kebutuhan energi pada setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan lebih cepat lapar saat selesai melakukan lari pagi daripada hanya tidur atau istirahat. Hal ini karena pada saat lari pagi, tubuh membutuhkan kalori lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan akan berlangsung lebih cepat jika dibandingkan pada saat kamu tidur atau istirahat. Jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh sangat ditentukan oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu sangat penting menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan akan berkurang karena cadangan energi dari lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Akibatnya, berat badan akan meningkat. Kelebihan energi pun akan disimpan sebagai lemak. Penumpukan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, obesitas, penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Jadi, jika kamu ingin menjaga berat badan yang ideal, kamu harus memperhatikan jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang dikeluarkan. Jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi 2. Ada jenis nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, yaitu vitamin, mineral, serta air. Makanan yang sehat mengandung nutrisi yang lengkap. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi seperti yang sudah kita bahas tadi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan juga untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Untuk ke-6 jenis nutrisi yang harus kamu konsumsi sehari-hari, mari kita bahas satu persatu.
Nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terutama terdapat pada sumber makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Selain itu, fungsi karbohidrat yang lain adalah mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, serta berbagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Adapun pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Serat ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan yang banyak mengandung serat antara lain roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan sehingga dikeluarkan melalui feses. Oleh karena itu, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh. Namun ternyata, serat mempunyai fungsi penting bagi tubuh, yaitu untuk merangsang aktivitas saluran usus besar secara normal dalam mengeluarkan kotoran. Jenis nutrisi yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Mengapa tubuh kita butuh protein? Tentu ada kaitannya dengan berbagai fungsi protein. Yang pertama, sebagai penghasil energi. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori atau setara dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat. Yang kedua, untuk pertumbuhan, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Jenis nutrisi yang ketiga yaitu lemak atau lipid. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan atau disebut lemak nabati dan dari hewan atau disebut lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain daging, keju, mentega, susu, telur, terutama kuning telur, dan ikan segar. Bukankah air liur memuncul ketika membayangkan makan semua makanan ini? Semua makanan ini tampak menggiurkan, meskipun kebanyakan dari makanan ini mengandung lemak. Lemak adalah salah satu jenis nutrisi yang lebih mudah untuk diuji. Biasanya, bahan makanan yang mengandung lemak itu identik dengan minyak. Jadi, ketika kalian membungkus bahan makanan yang kalian akan konsumsi, lalu kertas pembungkusnya meninggalkan jejak minyak, berarti makanan tersebut kemungkinan besar mengandung lemak. Lemak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber energi. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalori. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kalori yang dikeluarkan oleh karbohidrat dan protein.
Lalu fungsi yang kedua yaitu melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Komponen membran sel dan garam empedu, serta lemak juga berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Jenis nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Berdasarkan kelarutannya, terdapat dua jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C. Khusus vitamin D dapat disintesis dalam tubuh ketika kulit kita terkena sinar matahari. Secara umum, vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Pada gambar, kalian akan menemukan berbagai jenis makanan yang mengandung vitamin, mulai dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumbernya adalah hati, wortel, dan minyak ikan. Lalu vitamin B membantu proses oksidasi tubuh, membantu pencerna protein, dan membentuk sel darah merah. Sumbernya kacang hijau, ragi, dan bekatul. Lalu vitamin C fungsinya menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Sumbernya adalah jeruk, tomat, pepaya, dan buah-buahan lain. Lalu yang keempat ada vitamin D. Fungsinya menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium. Sumbernya susu dan kuning telur serta cahaya matahari yang kita dapatkan sehari-hari secara gratis. Lalu jenis vitamin yang kelima yaitu vitamin E. Fungsinya dalam sistem reproduksi dan mencegah kanker paru-paru. Sumbernya biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Lalu ada vitamin K, berperan dalam pembekuan darah dan dapat mencegah keguguran. Sumbernya ada pada bayam, tomat, wortel, serta berbagai sayuran lainnya. Jenis nutrisi yang kelima adalah mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Contoh mineral yang kita butuhkan adalah fosfor, magnesium, seng, kalium, mangan, zinc, iodin, dan lain-lain. Pada layar, kalian akan menemukan berbagai macam zat makanan yang mengandung beberapa jenis mineral seperti zinc, iron atau zat besi, lalu ada fluoride, lalu ada iodin. Lalu terdapat pula tabel berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalamnya ada mineral kalsium, fosfor, potasium atau kalium, sodium, besi, iodium, serta seng. Mineral-mineral ini ketika kita kekurangan maka akan mengakibatkan beberapa jenis penyakit tertentu. Jenis nutrisi yang terakhir atau yang keenam adalah air. Air merupakan komponen yang paling banyak menyusun tubuh. Sekitar 72% dari berat tubuh tersusun dari air. Tubuh kita membutuhkan hampir 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kebutuhan air dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Semua organ kita terdiri atas air. Mengapa tubuh kita membutuhkan air? Yang pertama, sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, lalu pengatur suhu tubuh,
pelarut zat-zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Jadi, cukupi kebutuhan harian air kalian, minimal 2,5 liter setiap harinya. Setelah mendengarkan serta memahami berbagai pemaparan tadi mengenai nutrisi, apakah kebutuhan nutrisi kalian setiap hari sudah tercukupi? Pastikan kebutuhan nutrisi atau gizi kalian tercukupi dalam keadaan yang tidak berlebih, juga tidak kurang. Keenam jenis nutrisi yang masuk bersama makanan yang kita makan akan melalui proses pencernaan sebelum mulai diserap oleh tubuh. Sebenarnya, apa pengertian dari mencerna? Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna mencerna adalah menjadi hancur atau luluh. Tujuan utama sistem pencernaan adalah memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh.